Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guris. Kali ini kita akan belajar matematika, bab pertama yaitu tentang pengukuran. Kalian bisa membuka halaman 2 di buku matematika kelas 2. Di situ bab 1 berjudul pengukuran. Nah, pertama-tama coba kalian lihat peta konsep yang ada di bagian bawah di halaman 2. Di situ pengukuran terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengukuran panjang, pengukuran berat, dan pengukuran waktu. Di bab 1 ini, kita akan mempelajari ketiga pengukuran ini untuk mengenal apa arti pengukuran dan apa itu alat ukur yang digunakan untuk mengukur masing-masing bagian tersebut. Nah, pertama-tama, coba kalian perhatikan gambar di halaman 3. Kalian perhatikan di gambar bagian atas, di situ ada seorang anak yang sedang menampilkan atau menunjukkan beberapa alat. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah melihat alat-alat tersebut. Di situ ada timbangan, meteran, dan jam waker. Kalau timbangan mungkin kalian sudah pernah lihat. Jika kalian sering menemani ibu kalian atau ayah kalian berbelanja, misalnya berbelanja ayam atau sayur-sayuran atau buah-buahan, pasti diukur menggunakan alat tersebut. Lalu untuk meteran, jika kalian sering melihat tukang bekerja, pasti kalian pernah melihatnya. Begitu juga dengan jam waker, biasanya di setiap rumah pasti ada. Nah, hari ini kita akan pelajari apa saja kegunaan alat-alat itu. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengukuran panjang. Di halaman 3, bagian bawah. Coba kalian perhatikan, ada banyak cara mengukur panjang, dan ada banyak alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Contoh alat yang digunakan untuk mengukur panjang misalnya adalah mistar dan meteran, atau bahasa lainnya adalah penggaris. Coba kalian perhatikan benda-benda di bawah tersebut. Di situ ada gambar pensil, pohon, dan pulpen. Kalian perhatikan gambarnya. Yang pertama adalah gambar pensil. Tampak bahwa di gambar, pensil yang sebelah kiri lebih panjang dari pensil yang sebelah kanan. Sangat jelas sekali terlihat bukan? Kalian bisa melihatnya di halaman 3. Lalu kalian lihat gambar pohon. Di situ pohonnya terlihat sama tinggi. Artinya pohonnya sama panjang. Dan pada gambar pulpen, kalian bisa lihat bahwa pulpen yang di sebelah kiri itu lebih pendek dari pulpen yang di sebelah kanan. Penggunaan kata panjang, yaitu kita bisa membandingkan panjang benda satu dengan panjang benda yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur panjang? Cara mengukur panjang bisa digunakan alat. Apa saja alat untuk mengukur panjang? Beberapa alat resmi yang digunakan untuk mengukur panjang. Yang pertama adalah penggaris. Kalian buka halaman 4, di situ ada gambar penggaris. Tentu sebagian besar dari kalian sudah punya yang namanya penggaris. Nah, penggaris ini gunanya untuk mengukur panjang. Misalnya panjang-panjang benda seperti pensil, pulpen, itu bisa diukur menggunakan penggaris. Jika bendanya lebih panjang dari penggaris, kita bisa menggunakan benda lain. Contohnya meteran, seperti yang ada pada gambar. Itu adalah contoh-contoh alat untuk mengukur panjang yang resmi atau baku. Sedangkan pengukuran panjang dengan satuan yang tidak baku ada macam-macam. Contohnya menggunakan telapak kaki, menggunakan jengkal, atau menggunakan langkah kaki, atau menggunakan lidi, atau bisa juga menggunakan tangan kalian. Itu juga bisa digunakan untuk mengukur panjang, tapi tidak baku atau tidak resmi, karena langkah kaki atau tangan orang itu masing-masing berbeda. Jadi lebih baik mengukur benda itu langsung menggunakan alat ukur yang baku atau resmi. Nah, yang selanjutnya kita akan mengukur panjang dengan satuan baku. Jika di penggaris, kalian perhatikan di sebuah penggaris pasti ada angka-angkanya. Angka 1 ke angka 1 yang lainnya, itu artinya panjangnya adalah 1 cm. Penggaris umumnya memiliki panjang 30 cm. Contoh penggunaan penggaris, misalnya seperti pada gambar. Di gambar tersebut, ada sebuah pulpen yang diukur menggunakan penggaris. Dari ujung sampai ke ujung, panjang
pulpen tersebut berdasarkan penggaris, bisa kalian lihat pada penggaris, ujung pulpen yang kanan itu terletak pada angka 10. Maka panjang pulpen tersebut adalah 10 cm. Begitu juga dengan gunting yang ada di bawahnya. Perhatikan bahwa panjang gunting tersebut setelah diukur dari ujung ke ujung, tampak bahwa ujung yang di kanan itu menyentuh pada garis ke-11. Maka panjang gunting tersebut adalah 11 cm. Itu adalah contoh penggunaan penggaris. Lalu kalian bisa lihat lagi pada halaman 5 bagian bawah. Di situ adalah macam-macam alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Ada banyak sekali alat untuk mengukur panjang, mulai dari penggaris, meteran, bahkan sampai meteran yang berbentuk roll untuk mengukur panjang yang lebih dari 10 meter. Bahkan bisa mencapai 100 meter. Nah, begitulah penjelasan tentang panjang anak-anak. Akan Bapak ulangi lagi dari awal. Pertama-tama, pengukuran panjang itu menggunakan alat yang bernama alat ukur panjang. Alat ukur panjang terbagi lagi jadi bermacam-macam. Ada yang baku dan tidak baku. Contoh yang tidak baku misalnya seperti menggunakan kaki, jengkal tangan, lidi, atau alat tubuh lainnya. Tapi ini tidak baku atau tidak resmi karena jika orang lain yang mengukur pasti berbeda-beda. Karena panjang kaki atau panjang tangan orang itu berbeda-beda, maka tidak bisa digunakan untuk mengukur secara resmi. Sedangkan alat ukur yang resmi atau baku yang sudah ditetapkan secara internasional, contohnya adalah penggaris, meteran, itu adalah contoh-contoh alat untuk mengukur panjang yang baku. Karena dimanapun kita berada, pengukuran menggunakan alat ukur baku pasti selalu sama. Jika suatu pensil diukur sepanjang 10 cm, maka jika diukur orang lain menggunakan penggaris yang sama, maka panjangnya juga pasti 10 cm. Makanya, alat yang resmi yang digunakan paling bagus adalah penggaris atau meteran untuk mengukur benda-benda. Agar kalian lebih bisa memahami materi ini, kalian bisa kerjakan tugas kompetensi individu yang ada pada halaman 6 dan 7. Silakan kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Silakan dijawab. Lalu silakan kirimkan jawabannya ke guru kelas kalian masing-masing. Dan jangan lupa tulis nama kalian secara lengkap. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.